Seorang nelayan soleh di Tunisia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana dari tanah liat. Setiap hari ia melayarkan perahunya untuk menangkap ikan. Setiap hari ia terbiasa menyerahkan seluruh hasil tangkapannya pada orang-orang miskin dan hanya menyisakan sepotong kepala ikan untuk dirinya. Nelayan itu lalu berguru kepada seorang syekh besar sufi. Seiring dengan berlalunya waktu, ia pun menjadi seorang syekh seperti gurunya dan memiliki beberapa murid. Pada suatu hari, salah seorang murid sang nelayan akan mengadakan perjalanan ke Andalusia. Nelayan itu memintanya untuk mengunjungi seorang Syekhul Akbar. Nelayan itu berpesan agar dimintakan nasihat bagi dirinya. Ia merasakan kebuntuan dalam jiwanya. Pergilah murid itu ke kota kediaman Syekhul Akbar. Kepada penduduk setempat, ia menanyakan tempat tinggal sang syekh. Orang-orang menunjukkan kepadanya sebuah puri indah bak istana yang berdiri di puncak suatu bukit. Murid itu amat terkejut. Ia berpikir betapa besar keduniawian sang syekh dibandingkan dengan gurunya sendiri yang tak lebih dari seorang nelayan sederhana. Dengan penuh keraguan, ia pun pergi mengunjungi istana megah yang ditunjukkan. Sepanjang perjalanan ia melewati ladang-ladang yang subur, jalanan yang bersih, dan kumpulan sapi, domba, dan kambing. Setiap kali ia bertanya kepada orang yang dijumpainya, selalu ia memperoleh jawaban bahwa pemilik dari semua ladang, lahan, dan ternak itu tak lain ialah sang Syekhul Akbar. Tak henti-hentinya ia bertanya kepada diri sendiri bagaimana mungkin seorang materialistik seperti itu menjadi seorang guru sufi. Ketika tiba ia di istana tersebut, apa yang paling ditakutinya terbukti. Kekayaan dan kemewahan yang disaksikannya di rumah sang syekh tak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpinya. Dinding rumah itu terbuat dari marmer, seluruh permukaan lantainya ditutupi oleh karpet-karpet mahal. Para pelayannya mengenakan pakaian dari sutra. Baju mereka lebih indah dari apa yang dipakai oleh orang terkaya di kampung halamannya. Murid itu meminta untuk bertemu dengan sang syekh. Pelayan menjawab bahwa sang syekh sedang mengunjungi khalifah dan akan segera kembali. Tak lama kemudian, ia menyaksikan sebuah arak-arakan mendekati istana tersebut. Pertama muncul pasukan pengawal kehormatan yang terdiri dari tentara khalifah, lengkap dengan perisai dan senjata yang berkilauan mengendarai kuda-kuda yang gagah. Lalu muncullah sang syekh dengan pakaian sutra yang teramat indah, lengkap dengan surban yang lazim dipakai para sultan. Si murid lalu dibawa menghadap sang syekh. Para pelayan yang terdiri dari para pemuda gagah yang berpakaian bagus membawakan kue-kue dan minuman. Murid itu pun menyampaikan pesan dari gurunya. Ia menjadi tambah terkejut dan geram ketika sang syekh mengatakan kepadanya, "Katakanlah pada gurumu, masalahnya adalah ia masih terlalu terikat kepada dunia." Tatkala murid itu kembali ke kampungnya, sang nelayan dengan antusias menanyakan apakah ia sempat bertemu dengan syekh besar itu. Dipenuhi keraguan, murid itu mengaku bahwa ia memang telah menemuinya. Lalu nelayan itu bertanya apakah ia menitipkan kepadamu suatu nasihat bagiku. Pada awalnya, si murid enggan mengulangi nasihat dari sang syekh. Ia merasa amat tak pantas mengingat betapa berkecukupannya ia lihat kehidupan sang syekh dan betapa berkekurangannya kehidupan gurunya sendiri. Namun karena guru itu terus memaksanya, akhirnya murid itu pun bercerita tentang apa yang dikatakan oleh sang syekh. Mendengar itu semua, nelayan itu berurai air mata. Muridnya tambah keheranan bagaimana mungkin sang syekh yang hidup sedemikian mewah berani menasihati gurunya bahwa ia terlalu terikat kepada dunia. Dia benar, jawab sang nelayan, ia benar-benar tak peduli dengan semua yang ada padanya. Sedangkan aku setiap malam ketika aku menyantap kepala ikan, selalu aku berharap seandainya saja itu seekor ikan yang utuh. Zuhud tidak sama dengan kemiskinan. Zuhud adalah hati yang tidak terpaut kepada dunia dan seisinya, baik dalam kekayaan ataupun kemiskinan. Baca kisah-kisah penuh hikmah lainnya di buku Qisosul Aulia karangan Muhammad Khalid Sabit. Inilah buku bestseller yang berisi kisah para kekasih Allah yang dihimpun dari berbagai sumber. Silakan cek keranjang kuning. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.